Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Dang. Kali ini saya akan memasak nasi. Ini biasanya kalau masak nasi itu ini kebetulan di kontrakan itu kalau masak nasi pakai magicom anjlok terus. Maka solusinya adalah memasak nasi menggunakan kompor. Namun berkali-kali setiap saya masak nasi itu nggak tahan 1 hari. Kadang pagi hari masak, malamnya sudah basi. Ini permasalahannya nggak tahu, mungkin karena airnya atau apanya, tapi begitulah kejadiannya. Maka pada kesempatan ini saya akan memasak nasi yang bisa tahan sampai 30 jam. Ini tanpa dimasukkan ke dalam magicom ya. Jadi dibiarkan aja di atas meja, itu bisa tahan 24 jam atau 30 jam. 2 hari 2 malam itu tidak basi. Oke, langsung saja bagaimana teknik memasak tersebut. Sebagaimana biasa, kalau mau masak nasi, saya itu mengaruh dulu ya. Mengaruh itu artinya memasak nasi pakai air. Nah ini ya. Ini berasnya sebanyak 650 gram atau 6 ons setengah. Ini udah saya cuci bersih. Oke. Ini ada air. Airnya itu 650 mili. Jadi kalau berasnya 1 kilo, ininya pun 1000 mili. Karena itu 650 gram, maka airnya pun 650 mili atau 1 liter kurang. Langsung masukkan. Oke, langkah berikutnya adalah memasak beras tersebut. Jadi beras ini kita masak mungkin sekitar 10 menit sampai bukan matang ya, sampai airnya itu habis, setengah matang. Dan bila udah masak, maka langkah berikutnya adalah dimasukkan ke dalam panci. Oke, nah ini pancinya ini ada bolong-bolongnya ini ya, ada lubang-lubangnya ini. Ini saya bawa dari kampung, dulu beli 6.000 rupiah. Jadi ini ada lubang-lubangnya ini. Ini kita masukkan ke dalam panci tersebut. Kita menggunakan presto. Jadi nanti di panci presto itu akan kita rebus selama 15 menit menggunakan api kecil. Dan setelah 15 menit didiamkan dulu. Setelah uapnya habis baru dibuka, dan nasi itu akan bertahan selama kurang lebih 24 jam atau 30 jam tanpa dimasukkan magicom. Jadi bagi yang katanya itu yang kena penyakit diabetes, itu disarankan makan nasinya yang tidak dingin, tidak hangat atau panas, yang dingin. Nah ini sangat baik karena menurut saya itu nasi saya biarkan 2 hari ya, maksudnya tanpa ada basi ini.
Ya kebetulan itu 2 hari belum habis, jadi nasi ini masih enak dimakan itu tanpa mengeluarkan bau-bau yang kurang sedap. Oke, sambil kita menunggu ini dimasak, harus sebentar-bentar diaduk ya. Punya kita masak nasi ini sampai, ya kalau ibu-ibu udah paham ya, sampai airnya itu benar-benar terserap oleh beras tersebut. Sebenarnya lebih praktis menggunakan magicom, namun karena di kontrakan kami itu listriknya yang sangat kecil, maka tidak bisa memasak pakai magicom. Kami punya magicom 2, semuanya nganggur. Jadi alternatif ini yang saya ambil, yaitu masak menggunakan presto. Sebenarnya masak menggunakan presto itu juga bisa dilakukan dengan langsung direbus di presto selama yang udah saya upload itu selama 6 menit. Namun kurang dari 1 hari itu juga basi. Nah, ini cara tidak sengaja saya memasak menggunakan metode ini, kok ini udah 2 hari nggak basi. Nah, makanya begini caranya, cara masaknya. Oke, kita tunggu sampai benar-benar airnya habis. Mungkin bagi yang belum punya presto, saya kurang paham. Untuk pernah juga menggunakan panci biasa. Nah, kami pernah mengukus menggunakan panci ini, ya hasilnya juga 1 hari juga basi gitu ya. Tapi begitu menggunakan panci presto ini, alhamdulillah tahan sampai 2 hari. Sebenarnya bukan maksud untuk berlama-lama membiarkan nasi tersebut, cuman ya itulah yang terjadi. Mungkin karena tekanan prestonya yang sangat kuat di dalam panci tersebut, sehingga masaknya itu masak benar-benar merata. Jadi sampai beda ya dengan panci biasa ya. Ini presto itu uap yang keluar itu sangat minim, beda dengan panci biasa, sehingga mungkin hal inilah yang membuat nasi itu bisa bertahan sampai 24 jam atau 30 jam. Oke, ini sambil masak kita aduk-aduk. Jadi kita tunggu sampai airnya itu hilang ya. Oke, setelah airnya benar-benar habis, maka langkah berikutnya adalah memasukkan nasi yang setengah matang ke dalam presto. Ini kita masukkan sini ya.
langkah berikutnya kita tutup presto ini dan akan kita presto selama 15 menit. Jadi untuk proses pemrestoan sudah sering saya bahas, di mana bila presto ini sudah berbunyi ya nging gitu ya, udah bunyi, ini udah berputar ini. Nah ini tandanya kita baru menghitung lama pemrestoan tersebut. Jadi bukan dari nyalanya presto ini, nyalanya kompor ini belum bisa dihitung, menghitungnya setelah keluar bunyi dari ini. Ini kalau udah berbunyi baru kita masuk pada apa itu penghitungan menit. Jadi setelah bunyi api kita kecilkan, tunggu 15 menit, itu baru bisa dikatakan matang dan insya Allah akan bertahan sampai 24 atau 30 jam. Ini sangat baik bagi yang menderita diabetes karena disarankan untuk makan nasi yang dingin, bukan yang hangat ataupun yang panas. Katanya itu kadar gulanya tinggi, tapi kalau udah dingin udah berkurang. Oke, kita tunggu sampai bunyi fluid itu muncul. Nah ini ya, ini kalau ada bunyi fluid ini mutar. Pernah ada yang bertanya kenapa ini tidak berputar. Ini biasanya keluar dari kanan kiri. Keluar dari kanan kiri otomatis nanti tidak bisa menendang fluid ini, sehingga tidak bisa menimbulkan bunyi tersebut. Maka langkah yang harus ditempuh adalah mengganti mengganti karet. Karetnya harus diganti. Harganya antara 15.000 sampai 18.000. Ini kemarin juga mengalami kendala tersebut. Jadi prestonya itu tidak bisa mengeluarkan bunyi dari sini, tapi dari kanan kiri. Ya, ini berarti karetnya yang harus diganti. Harganya antara 15.000 sampai 18.000 tergantung ukuran presto ini. Oke, kita tunggu sampai keluar bunyi. Oke, setelah apa ini berputar, ini mengeluarkan bunyi. Ini kita kecilkan apinya ya. Dengan mengecilkan api tersebut tentu ini berputarnya akan pelan. Yang penting ini bisa berputar ya. Jadi jangan digenjot terus apinya yang gede, jangan. Apinya kecil, kita tunggu 15 menit. Nah ini sangat kecil sekali ya. Yang penting berputar ya. Yang penting jangan mengecilkan sampai mati. Ya pokoknya kecil itu ya. Jangan terlalu besar. Karena kalau terlalu besar dikhawatirkan airnya akan habis. Karena ini proses apa itu penyebaran uap di dalam. Penyebaran uap di dalam presto tersebut. Jadi yang penting ini berputar. Kita tunggu sampai 15 menit. Oke, setelah 15 menit fluid ini berputar dengan api yang kecil ya.
pokoknya ada api besar, sedang, di bawah sedang, nanti kecil. Maka kita matikan dulu kompornya. Setelah dimatikan, maka kita tinggal menunggu uap yang keluar dari presto ini habis, baru presto ini dibuka. Jangan sekali-kali membuka dalam keadaan panas presto tersebut, karena akan terjadi peledakan yang mungkin mengenai muka. Tunggulah 15 atau 20 menit. Jika tidak sabar, bisa dengan cara yang lain, yaitu membuka peluit ini. Namun ini akan kurang bagus karena di dalam masih ada pemrosesan pemasakan, sehingga akan membuat masakan itu lebih baik. Maka sebaiknya ini kita biarkan saja, dia akan keluar dengan sendiri uapnya. Jangan dipaksa begini. Nah, ini namanya dipaksa. Biarkan saja hilang dengan sendirinya. Setelah 15 atau 20 menit, maka ini bisa dibuka. Kita tunggu sampai dingin, kira-kira 20 menit. Oke, setelah benar-benar aman, mari kita buka prestonya. Sebelum membuka presto, pastikan tidak ada uap ya. Ini udah dicabut, tidak ada uap, berarti ini aman. Berikutnya adalah membuka presto. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, apa itu, nasinya udah matang. Ya, beginilah penampakan nasinya. Ini kita tinggal tutup aja atasnya, taruh di atas meja. Insya Allah bisa bertahan sampai panas. Ya, bisa bertahan sampai 24 atau 30 jam. Ini dijamin sangat pulen ya. Oke, semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.